Bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita? Yang pertama, percaya akan penyertaan Tuhan. Kenapa kita harus percaya penyertaan Tuhan? Allah kita namanya siapa? Engkau akan menamai dia Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah beserta dengan kita. God with us. Nama Immanuel artinya God with us. Ini ditulis dengan bahasa Yunani meta yang mengandung pengertian dengan di antara atau di belakang. Artinya Tuhan ada bersama-sama di seluruh kehidupan kita. Mau ada di depan kita, di belakang kita, bersama dengan kita. Itu Allah Immanuel. Allah yang ada. Kemanapun kita melangkah, dia ada. Kemanapun kita pergi, dia ada. Artinya dia tahu persoalan kita. Dia tahu masalah kita. Dia tahu kita dalam keadaan terjepit. Dia tahu kita dalam keadaan tertekan. Dia tahu. Tapi yang dia tunggu, apa responmu? Apa respon kita ketika kita berhadapan dengan persoalan? Nguatin kepercayaan kita atau kita larut dalam persoalan kita? Firman Tuhan ketika sebelum Yesus naik ke surga, di dalam Matius 28 ayat 20 bilang apa? Aku menyertai kamu sampai besok, sampai lusa, sampai selama-lamanya, sampai kesudahan zaman. Sampai dunia ini berakhir. Sampai Tuhan Yesus datang. Itu jaminan Tuhan. Jadi kita harus percaya. Yang pertama kita harus percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Dia Immanuel. Dia yang berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Itu Allah kita. Yang kedua, jangan tawar hati atau putus asa. Ya, bagaimana kita nguatin kepercayaan kita? Yang kedua, jangan tawar hati atau putus asa. Tawar hati atau putus asa di masa kesesakan akan memperkecil kekuatan kita. Coba kita baca Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 firman Tuhan, sama-sama kita baca dengan kencang 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Makanya saya bilang tadi, orang yang kuat bukan ketika dia lagi sedang happy. Orang yang kuat ketika dia sedang menghadapi kesesakan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Jadi kita orang lemah kata firman Tuhan. Kuatkan kepercayaan kita. Karena apa? Karena keputusasaan tidak akan membuat suatu keadaan dapat berubah. Namun dengan menguatkan hati, menguatkan kepercayaan, akan membangkitkan iman dan memberi ide atau solusi buat hidup kita. Kuatkan hati, sering kuatkan hati, kuatkan hati. Kita ingat cerita Yosua dan Kaleb. Bagaimana ketika Musa mengutus 12 orang pengintai. Dan apa kata 10 orang? Waduh gawat, kita gak bisa nyerang. Di sana semua orangnya gede-gede banget. Hulk semua. Kita gak mungkin ngalahin mereka. Maka ketika mendengar berita itu, seluruh pasukan Israel menjadi ciut dan tawar hati. Tetapi apa kata Yosua dan Kaleb? Enggak. Kita akan hadapi. Kalau Tuhan izinkan, kita pasti akan kalahkan orang-orang itu. Dan apa yang terjadi? Ketika diberikan kata-kata positif, maka akan keluar semangat. Akan bangkit kembali iman. Mereka dikuatkan kembali. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Kita perlu menguatkan. Bukan hanya diri kita. Tapi ketika kita mampu menguatkan diri kita, menguatkan iman kita, maka kita bisa menjadi orang-orang yang menguatkan orang lain. Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain sementara kita sendiri ketika berhadapan dengan persoalan menjadi orang yang keok duluan. Yang kalah duluan.
kita perlu membangun iman kita. Jadi yang kedua, jangan tawar hati. Daud adalah sosok pribadi yang sangat percaya akan penyertaan Tuhan. Sehingga ketika dia menghadapi situasi yang dapat membuat dia tawar hati, dia menguatkan kembali kepercayaannya dan juga menguatkan orang lain. Saat bangsa Israel berhadapan dengan Filistin, tahu kisah Goliat Bapak Ibu Saudara? Ketika Goliat mulai mempermalukan orang Israel dan Allah orang Israel, maka seluruh tentara Israel ciut dan tawar hati. Maka datanglah seorang yang mungkin kurus, kering, tidak diperhitungkan sebagai seorang tentara. Dia datang dengan gagah dan dia menghadap Saul. Terus dia kuatin orang-orang tentara-tentara Israel. Dia bilang, enggak, siapa orang yang tidak bersunat itu yang menghina Allah tentara orang Israel? Itu Daud. Kemudian apa yang Daud lakukan? Daud ketika dia mau ingin bangun bait Allah, Daud tidak diizinkan. Tetapi Salomo yang diizinkan Tuhan. Tetapi apa yang dia bilang sama Salomo? Dia nasihatin Salomo supaya Salomo tetap kuat, tetap teguh di dalam imannya, tetap percaya sama Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita, bagaimana supaya kita bisa menguatkan iman kita? Yang ketiga, tetaplah tenang. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, terkadang kita mulai gelisah. Udah mulai bingung cari solusi gimana. Akhirnya mumet di sini. Makanya banyak orang yang ya bukan saya yang bilang. Itu kenapa? Karena terlalu banyak memandang ke depan. Katanya kalau yang ngelihat di belakang itu, yang di belakang mulai ini, terlalu banyak memandang masa lalu. Jadi tetap tenang ketika berhadapan dengan persoalan. Amin. Yesaya 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Jadi kita perlu tenang. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenanglah kau. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Dia Immanuel, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kita perlu tenang. Kenapa kita perlu tenang? Karena ketika kita bersikap tenang dan tidak panik dalam menghadapi persoalan, karena dengan ketenangan kita dapat membuat keputusan yang bijak. Banyak hal yang terjadi kalau kita buat keputusan tergesa-gesa dengan emosi, maka hasilnya pasti tidak baik. Tuhan bilang apa? Tenang, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Itu yang Tuhan mau. Jadi yang pertama, percaya akan penyertaan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dapat menguatkan iman kita? Yang pertama, percaya akan penyertaan Tuhan. Yang kedua, jangan tawar hati. Dan yang ketiga, tetap tenang. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, karena itu kuasai dirimu. Penguasaan diri lagi Bapak Ibu Saudara. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Keputusan yang baik dan benar lahir dari sebuah pergumulan dan doa dan akan mempengaruhi kekuatan iman kita. Yang keempat,
mengubah mindset kita. Ubah pola pikir kita. Yang tadinya mungkin mengasihani diri ketika berhadapan dengan masalah. Udahlah, saya memang begini, mau apa lagi? Saya udah coba cari pertolongan sana sini, nggak bisa, ya mau diapain lagi? Ya udahlah Tuhan, aku nyerah. Ubah. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan di last minute, di menit-menit terakhir. Terkadang saya pernah mengalami Bapak Ibu Saudara. Ketika harus berhadapan dengan sebuah persoalan dan harus segera diselesaikan. Kok sepertinya pertolongan Tuhan gak datang-datang. Sudah berdoa, sudah berpuasa, kok pertolongan Tuhan gak datang-datang. Tapi di menit-menit terakhir, mungkin satu hari ada 24 jam. Di jam 23 menit ke 59 baru terjawab. Kita tidak bisa mendahului waktu Tuhan, amin. Kalau kita percaya penyertaan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup, maka ubah mindset kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita. Daud membuat keputusan menguatkan kepercayaannya. Yusuf membuat keputusan untuk tidak dendam dan percaya kepada Allah ketika saudara-saudaranya menjual dia dan Tuhan angkat hidupnya. Abraham membuat keputusan lebih percaya kepada Allah ketimbang mempertahankan Ishak. Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan dan menyerukan Israel untuk berpuasa ketika mereka berhadapan dengan Bani Moab. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan persoalan? Ketika kita berhadapan dengan kondisi terjepit, tertekan, putus asa. Lakukan yang pertama, percaya penyertaan Tuhan. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai, bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai kesudahan zaman. Yang kedua, jangan pernah putus asa. Jangan pernah tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang ketiga, tetap tenang ketika berhadapan dengan masalah. Dan yang terakhir, ubah mindset kita. Ubah pola pikir kita. Amin firman Tuhan.